Koordinator Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur, Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari, MSI. Yang kami hormati, Bapak Tukiman SOS MSI, selaku Kepala Laboratorium Pusat Kajian Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Yang kami hormati, pembicara pada pagi hari ini, Novia Anggita Aprilianti, Sarjana Statistik, dan beserta kegiatan pelatihan SPSS yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari ini dalam acara pelatihan SPSS. Pada kesempatan kali ini, saya Jani Kitalita akan memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, penyampaian materi oleh pembicara. Yang kelima, sesi tanya-jawab dan diskusi. Yang keenam, kesimpulan kemudian penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara pelatihan SPSS pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur kepada Ibu Dr. Ertin Rining Nawangsari, MSI. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya? Jelas? Suara terdengar saya jelas, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini sudah mempertemukan kita ya pada pelatihan SPSS yang tentu ini sangat berguna untuk mahasiswa kita ya di program studi administrasi publik, di mana ini merupakan suatu proses ya, proses analisis dalam penelitian, salah satu metode. Nah, tentu sangat berbahagia sekali pagi ini karena kesempatan untuk menambah ilmu ya, memperdalam tentang statistik ya, sebagian dari statistik, dan saya berharap bagi mahasiswa semua yang pagi hari ini sudah bergabung nanti menyelesaikan ya sampai akhir pada pertemuan pagi hari ini. Jadi tidak setelah dapat ilmunya di depan langsung keluar dari Zoom ya. Jadi saya berharap acara ini bisa berjalan lancar sampai akhir, memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, tentu ini juga tidak terlepas dari kesediaan narasumber ya yang sudah menyempatkan waktunya ya, memberikan kesempatan untuk kita belajar ya, kita belajar dalam pagi hari ini. Nah, harapannya adalah bahwa dengan belajar SPSS ini memberikan proses, karena ini kan tidak sekali belajar langsung bisa, tidak, karena ada prosesnya ya dalam kita belajar itu tentu tidak langsung bisa ya, tentu juga harus ada proses di mana proses itu juga harus kita lalui. Nah, saya berharap
mahasiswa semua itu bisa mengikuti ya seperti yang tadi saya sampaikan, mengikuti dari awal sampai akhir pada pelatihan hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia ya pagi ini untuk mengisi materi. Dari mana kalau boleh tahu narasumbernya? Mana enggak? Sudah bergabungkah beliaunya? Ya Bu, saya Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Yes, Ini Mbak Novia ini. Iya Bu. Ya sebelumnya mohon maaf Bu, saya join 2 Zoom Bu, jadi mungkin suaranya dari HP, kameranya dari laptop gitu ya. Oke. Apa yang penting hari ini sudah bersedia untuk berbagi ilmu kepada mahasiswa administrasi publik. Terima kasih. Tentu saya berharap ini juga memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswa dan juga merupakan bagian yang dicatat menjadi sebuah amal kebaikan untuk Mbak Novi. Terima kasih sekali lagi. Selamat workshop hari ini ya, pelatihan hari ini. Semoga lancar dan tentu sampai akhir nanti bisa diikuti oleh sekitar 70, 80 yang sudah bergabung. Nah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pelatihan ini, semoga lancar dan bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf Mbak Novi ya, nanti saya tidak bisa menunggu ya sampai selesai karena ini kebetulan ada keluarga yang menikah, jadi harus agak jauh di luar kota, jadi tidak mungkin bergabung terus. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk pengurus Puskap ya yang sudah dengan rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ya. Saya berharap semuanya sehat ya dan lancar sampai nanti di akhir pengurusan, sehingga bisa. Jangan lupa pengurus yang baru juga sudah mulai dilirik-lirik ya, supaya tidak mati nanti kegiatannya. Saya senang sekali dan bangga sekali karena Puskap tahun ini begitu rutin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum memasuki acara utama pada hari ini, alangkah baiknya kita foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan terlebih dahulu. Kepada yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik. Halaman 1. Halaman 1, 2. Sudah. Halaman 2. 1, 2, 3. Sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yakni pelatihan SPSS yang akan dipimpin oleh Kak Novia Anggita, yang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga jurusan Statistik tahun 2017 dan Universitas IPB jurusan
Mechanical Learning Engineering, kemudian Data Analyst Intern di ruang hr.co.id, kemudian Surveyor dari Trans7, dan masih banyak lagi pengalamannya. Kepada Kak Novia, saya persilahkan. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, untuk teman-teman. Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga pelatihan pada pagi hari ini juga bisa membawa manfaat untuk teman-teman sekalian. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Sebentar ya. Oke, tadi sudah sempat diperkenalkan ya oleh moderatornya. Mungkin saya perkenalan ulang dulu. Perkenalkan, saya Novia Anggita Prilianti, biasa dipanggil Novi, jurus mahasiswa Statistika Universitas Airlangga tahun 2017, dan kebetulan baru lulus juga tahun ini. Saat ini kesibukannya mungkin freelance sebagai data analis ya sama teman-teman. Jadi ada jasa konsultasi gitu. Untuk kesempatan kali ini, saya diminta untuk mengisi tentang pelatihan SPSS ya. Jadi ini mungkin sebagai pembuka dulu ya, informasi untuk teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya tools statistik, tools untuk data analisis itu tidak hanya SPSS, banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya, bukan salah satunya, ini salah banyaknya, ini mungkin ada beberapa. Saya pisahkan dengan baris yang sebelah kiri. Ini adalah tools yang biasanya kita tinggal klik aja, sudah jadi. Kita tinggal masukkan data, kemudian kita klik-klik, dan kita bisa mendapatkan output yang kita inginkan. Salah satunya itu ya SPSS. Kemudian ada Minitab. Minitab ini hampir sama seperti SPSS, udah digunakan dan sering sekali digunakan oleh teman-teman yang kasarnya itu tidak ada basic statistik gitu, baru belajar. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin belum mendalami ilmu statistik. Kemudian ada Smart PLS, ini juga sebenarnya ada beberapa tools ya yang dia itu ada untuk hanya untuk satu metode aja. Jadi misalnya ini Smart PLS, ini kan biasa dipakai untuk teman-teman yang mereka itu mengumpulkan data primer, data kuesioner, seperti itu. Jadi bisa dianalisis pakai Smart PLS. Kemudian ada EViews. EViews ini untuk data panel. Jadi mungkin teman-teman ingin menganalisis data yang dia itu terdiri dari beberapa pengamatan dan dalam beberapa tahun. Nah, itu cocok jika kita menggunakan EViews. Kemudian Amos ini juga sama seperti Smart PLS untuk data-data kuesioner. Kemudian GWR4 ini untuk regresi juga, tapi regresi yang dia itu berbasis geografis, jadi melihat pengaruh geografisnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini untuk mungkin untuk cocok untuk teman-teman yang sudah mendalami ilmu-ilmu statistik ya, udah tahu teorinya, udah di luar kepala, udah benar-benar hafal teori statistiknya, jadi mereka bisa pakai aplikasi-aplikasi ini. Ini biasanya dipakai buat orang-orang yang ingin lebih mendalami suatu metode analisisnya gitu. Jadi kalau yang kayak R, Stata, MATLAB, dan SAS ini tuh biasanya kita ngoding sendiri, kita bikin sintaks sendiri. Apa yang kita inginkan kan bisa kita bisa mendapatkan output apapun yang kita inginkan jika kita menggunakan software yang di sebelah kanan ini ya teman-teman. Jadi dia lebih fleksibel aja gitu. Dan selain software-software ini masih banyak sekali software untuk analisis data yang nggak cuma ini, ada juga yang untuk data visualisasi, itu juga ada sendiri banyak sekali softwarenya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk SPSS sendiri ya, SPSS ini memang sangat sering banget ya digunakan terutama teman-teman Soshum ya. Di
statistik sendiri juga ini biasa dipakai di awal-awal semester gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru menginjakkan kaki di dunia statistik atau di prodi statistik, biasanya yang dipakai ya SPSS. Kalau nggak SPSS ya Minitab tadi. Jadi di SPSS sendiri ini banyak sekali ya kegunaannya teman-teman. Ada banyak sekali tools-toolsnya di SPSS. Bisa untuk visualisasi. Di visualisasi juga banyak sekali grafik-grafik yang bisa kita buat seperti bar chart, line chart, area chart, atau pie chart. Berbagai jenis chart bisa kita buat pakai SPSS. Dan ada scatter plot, mungkin dari teman-teman yang sudah tidak asing lagi ya dengan scatter plot, itu untuk mencari korelasi atau hubungan antara dua variabel seperti itu. Kemudian bisa untuk box plot juga, dan masih banyak lagi jenis visualisasi yang bisa dilakukan oleh SPSS. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mendapatkan deskriptif dari data yang kita punya ya, data kuantitatif yang kita punya. Bisa mean, median, modus, atau mungkin dari jumlahnya, atau mungkin kita ingin melihat standar deviasi atau variansnya. Berbagai jenis deskriptif statistik bisa kita dapatkan melalui SPSS ini. Kemudian ini yang dua awal ini tadi kan masih sekedar awalan dari analisis data. Nah, kita bisa melanjutkan ke analisis data yang lebih dalam lagi, yaitu bisa parametrik atau non-parametric test. Ini sudah masuk ke metodenya ya gitu ya, yang dua bawah ini. Nah, itu bisa dipakai untuk mungkin t-test. Mungkin teman-teman yang sudah familiar dengan t-test, itu untuk mencari perbedaan antara dua data. Kemudian bisa juga untuk korelasi, ANOVA, dan mungkin yang sering sekali digunakan untuk regresi, dan bisa juga untuk analisis seperti multidimensional, multivariabel, itu kita bisa menggunakan SPSS gitu untuk analisis itu. Kemudian untuk non parametrik juga ini yang sering sekali. Jadi kan saya dan teman-teman itu ada komunitas gitu ya, komunitas jasa analisis dan konsultasi. Nah, kebanyakan teman-teman sosum itu mintanya ya yang non parametrik gitu. Nah, mereka kebanyakan mintanya itu yang SPSS. Seperti beberapa ini, Kolmogorov-Smirnov test, kemudian chi-square, ini yang paling sering banget, Wilcoxon test, Mann-Whitney, dan masih banyak lagi jenis-jenis non-parametric test yang bisa dilakukan di SPSS. Nah, kemudian untuk hari ini, kita ada 3 agenda ya, 3 hal yang bakal kita lakukan. Yang pertama, kita akan eksplorasi apa aja sih yang ada di SPSS, bagaimana cara menggunakan SPSS, kemudian apa yang harus kita inputkan dan apa yang bisa kita dapatkan, seperti itu. Nah, untuk study case-nya, ini saya dapat dari yang sering banget saya klien yang saya dapatkan ya, mereka kebanyakan ya tentang data-data kuesioner pasti membutuhkan validity dan reliability test. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk melakukan validity dan reliability test melalui SPSS. Kemudian yang kedua, linear regression dan interpretasinya, regresi linear dan interpretasinya. Kemudian nanti juga kita akan mencoba untuk melakukan berbagai tes asumsi dari linear regression ini ya. Oke, untuk mempersingkat kita langsung aja ya. Jadi kita hari ini banyak bermain di SPSS-nya aja. Mungkin dari teman-teman bisa mendownload data untuk pelatihannya ya, mungkin yang sudah di-share sama panitia, dan bisa dibuka dulu SPSS-nya. Oke. Nanti kalau misalkan terlalu cepat, bisa langsung dipotong aja, bilang terlalu cepat Kak gitu ya. Oke, yang pertama kita bakal explore apa aja sih yang ada di SPSS itu. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan, tapi juga mungkin ada yang belum pernah menggunakan SPSS ya. Jadi ini untuk perkenalan aja. Di SPSS itu ada, kalau kita rangkum itu ada 3 layer ya. Ada 3 window. Ada data view, mungkin bisa dilihat di pojok kiri bawah, ini ada data view dan ada variable view. Data view ini tempat kita menginputkan data penelitian kita nanti untuk dianalisis.
Kemudian untuk variabel view ini adalah rangkuman dari variabel yang kita inputkan di data view. Jadi misalkan ya, ini kan di sini ada beberapa, Ini kan di sini ada beberapa kolom ya, ada var, ada yang ini, yang paling atas, ini nanti bakal jadi nama dari variabel kita atau kolomnya. Nah, ringkasannya itu ada di variabel view. Kita akan langsung coba inputkan contoh ya, contoh inputkan satu variabel saja. Misal kita ingin menganalisis gampangannya regresi. Regresi kan pasti kita punya variabel respon dan variabel prediktor. Jadi misalkan kita inputkan di sini Y. Name ini tuh menunjukkan nama dari ini. Nama dari kolom. Nama dari kolom atau variabel kita. Nah, aturannya di name ini tidak boleh ada spasi. Jadi dia harus tidak boleh ada spasi, dan kalau misalkan nama variabelnya itu lebih dari satu kata, itu bisa pakai underscore atau mungkin pakai tanda ini strip gitu. Contohnya ya, ini misalkan Y, misalkan ini var respon. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita pakai spasi, maka dia bakal, dia tidak bisa, variable name contains an illegal character. Jadi tidak bisa menggunakan spasi ya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di kolom kedua ada namanya type. Type ini jenis data yang kita inputkan. Jadi di sini ada beberapa jenis ya. Ada numerik, koma, dot, sampai statistik numerik. Defaultnya numerik, karena memang biasanya kebanyakan data-data yang kita analisis itu kan bentuknya numerik ya. Dan ini ada juga koma. Koma ini untuk data yang dia mengandung koma, ya seperti itu, seperti biasa. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di Excel ya. Kemudian ada scientific, ada dot, ada scientific notation. Kemudian ini date, ini untuk tanggal. Kemudian dollar, custom currently string. String ini untuk yang dia itu jenis datanya karakter. Jadi misal teman-teman ingin menginputkan data nama gitu, nama responden misalkan ya nama responden. Nah itu teman-teman bisa menggunakan string. Jadi nanti bisa teman-teman bisa menginputkan namanya. Jadi jenis karakternya seperti itu. Oke, ini coba kita defaultkan saja ya numerik. Nah kemudian kolom ketiga itu ada width. Ini tuh buat banyaknya karakter yang ada di data view tadi, yang ada di sini. Karakter yang bisa kita inputkan. Di sini kan defaultnya ada 8 ya, jadi nanti panjangnya karakter yang kita ketikkan di sini tuh maksimal 8. Misal kita ubah menjadi 3 ya. Seperti ini. Kemudian kita akan coba inputkan data di data view. Misal kita ingin menginputkan 1000 gitu ya. 1000 kan dia mengandung 4 karakter kan. 1, 0, 0, 0. Nah itu dia nggak akan bisa. Oh sebentar. Sebentar. Nah, seperti ini. Dia bakal mengandung 3 karakter. Oh ya, mohon maaf. Ini hanya berlaku untuk string ya, teman-teman. Nah, misal kita pilihkan di sini string untuk yang jenis data string, yang tadi yang dia pakai huruf atau karakter. Nah, kalau misal kita di sini mengisinya 3, kita hanya bisa menginputkan 3 huruf di sininya. Misal kita ingin mengetikkan nama. Nah, dia tidak akan bisa, dia hanya bisa NAM sampai M saja. Seperti itu.
Nah, kemudian untuk desimal, desimal ini banyaknya angka desimal, jadi banyaknya angka di belakang koma. Biasanya ini berlaku untuk numerik atau koma juga bisa. Untuk ini digunakan untuk tipe data yang dia itu number ya, numerik atau mungkin bisa koma yang tadi itu. Misal kita gunakan desimalnya itu 3, maka dia banyaknya angka di belakang koma itu ada 3. Meskipun kita ketikkan di sini 12, kita nggak pakai koma, nanti dia otomatis bakal ini kayaknya harus di-update dulu deh. Nah, nanti dia bakal otomatis ada 3 angka di belakang komanya. Kita ulangi dulu. Oh ya, ini weight-nya. Oh iya, ini weight-nya kita default dulu ya, tadi 8. Karena weight-nya ini tidak boleh lebih kecil dari desimalnya. Karena kan tadi weight kan menunjukkan banyaknya karakter ya. Nah, misal kita pakai desimalnya 4. Nah, ini teman-teman maksudnya. Ada tambahan 4 angka di belakang koma, karena kita tadi kan memasukkan desimalnya 4 ya. Nah, nanti kalau misalkan muncul error yang kayak tadi ya teman-teman, itu bisa diulang lagi ya. Soalnya memang SPSS ini agak sensitif untuk perubahan data. Jadi misal kita tiba-tiba mengganti type-nya, nanti kita bakal kesusahan atau muncul error gitu kalau misalkan kita ingin mengganti datanya. Seperti itu. Kemudian setelah desimal ini ada label. Label ini untuk nama outputnya nanti, di outputnya nanti. Jadi misalkan kita kan di sini pakai namanya variabel respon Y ya. Kalau misalkan kita kasih label Y seperti ini, maka nanti di outputnya dia tidak akan muncul namanya variabel respon, tapi dia bakal muncul Y. Seperti itu. Jadi untuk yang name variable respon ini hanya untuk menamakan kolom di data view-nya di sini. Di sini nanti. Nah, sedangkan untuk labelnya nanti ini berlaku di output-nya. Bakal tergantikan di output-nya. Kemudian untuk value ini biasanya untuk data yang dia itu kategorik. Jadi misal kita ingin memakai skala Likert ya. Sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, kita bisa menggunakan ini. Caranya ya kita tinggal mengetikkan aja value-nya ini simbolnya ya. Misal sangat tidak setuju itu 1. Kita kasih simbol 1. Kemudian labelnya kita tinggal menuliskan sangat tidak setuju. Tinggal di-add seperti itu seterusnya sampai jumlah kategori yang kita inginkan. Nah, setelah selesai nanti tinggal di OK. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian missing ini ada hubungannya sama missing data sih, jadi bisa diabaikan saja. Kemudian untuk kolom ini, untuk lebar kolomnya yang di data view. Ini kan kita memasukkan 8 ya. Lebar kolomnya 8, maka dia lebarnya bakal segini, yang kolom ini. Nah, misal kalau kita ingin memperlebar, ya kita tinggal ganti aja. Misal kita ingin menginputkan nama, ternyata namanya itu panjang-panjang. Nah, kita bisa kita bisa memperlebar kolom di data view-nya itu menggunakan columns ini. Tapi biasanya ini tuh tidak diganti-ganti sih saat kita menginputkan data. Nanti bisa kita bisa mengaturnya di sini. Jadi kayak Excel biasanya tinggal diperlebar saja kolomnya seperti itu. Selanjutnya ada align. Ini sama kayak rata kiri kanan atau tengah, letak datanya sama kayak di Excel seperti biasa. Kemudian measure ini ada scale, ordinal, nominal. Ini jenis jenis skala ukurnya dari data yang kita masukkan. Ada scale, ada ordinal. Ordinal itu untuk data yang dia tidak punya nol mutlak. Nominal itu yang punya. Sepertinya seperti itu. Scale ini untuk yang skala ukur.
default-nya, oh ini tidak ada default-nya ya. Nanti kalau misalkan kita memasukkan data, dia bakal keatur sendiri sih teman-teman. Jadi mungkin kita tidak perlu mengatur measure-nya ini ya. Saat kita menginputkan data di data view nanti, ini bakal teratur secara otomatis gitu. Jadi tidak perlu dirubah-rubah. Sama dengan role. Role juga seperti itu, tidak perlu diubah-ubah. Jadi yang mungkin yang bisa kita tandai di sini itu ada name, kemudian name, label. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan label di outputnya nanti, value, ya sudah itu aja ya. Ada 3 kolom ya, jadi name, label, sama value. Yang lainnya nanti dia bakal menyesuaikan sesuai dengan data yang teman-teman inputkan. Seperti itu. Kemudian di data view, nanti tempat kita menginputkan data, dan di sini ada beberapa, ini apa namanya? Ada beberapa tools. Mungkin ini ada beberapa tools analisis juga ya di sini. Ini hampir sama sih tampilannya, sama kayak Excel atau di Word seperti itu. Filenya, kemudian untuk menganalisis data kita bisa pakai yang analisis. Nah di sini banyak sekali metode yang bisa kita gunakan tadi yang sudah saya jelaskan di slide tadi, mulai dari deskriptif, statistik. Nah di sini kita juga bisa menggunakan, kita bisa membuat deskriptif dari data yang kita masukkan. Kemudian di sini ada tables. Ya, di sini ini biasanya menu yang paling penting sih, teman-teman. Soalnya di sini letaknya metode-metode yang akan kita gunakan nantinya. Ya, seperti itu. Terus yang data visualisasi tadi kita bisa lihat di graph, di legasi dialog. Nah, di sini ada berbagai macam chart atau grafik yang bisa kita buat nantinya. Mulai dari bar, line, area chart, pie chart, sampai dengan histogram. Seperti itu. Jadi yang sering banget dipakai itu ya ini dua ini, analisis sama kalau kita ingin visualisasi ya kita pakai graph. Kemudian layer yang terakhir, yang ketiga itu ada layer output. Di output sendiri nanti dia bakal menampilkan hasil dari analisisnya. Oke, kita langsung aja masuk ke analisis yang pertama ya, yaitu kita akan mencoba untuk melakukan validity dan reliability test. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan datanya terlebih dahulu. Kita akan mencoba menginputkan datanya ya teman-teman. Ini dihapus dulu. Nah, ini datanya tadi yang pertama yang ini ya. Jadi di sini itu datanya ada Q1, Q2 sampai dengan Q29. Nah, cara menginputkannya teman-teman bisa langsung mengkopikan data yang di Excel yang sudah dibagikan itu langsung ke SPSS-nya. Kita coba ya. Ini sama aja kalau saya misalkan copy sebagai contoh 3 kolom aja ya, biar nggak terlalu banyak. Nah, ini bisa langsung dikopikan saja. Dan di sini. Jadi kita tidak perlu mengatur variabel view. Kita kalau sudah punya data bisa langsung dikopikan saja. Seperti ini. Nah, nanti setelah kita mengkopikan data, kita tinggal mengganti di variabel view-nya saja. Pertama di kolom name dulu, misalkan kita ingin menamakan datanya tadi sesuai yang tadi ya. Q1, Q2, dan Q3. Nah, ini tinggal diganti saja seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Itu sampai dengan Q2 sampai dengan Q3.
Nah, dia bakal terdetek otomatis ya teman-teman. Di sini type-nya sudah numerik karena memang kita memasukkan dalam bentuk numerik. Kemudian yang lainnya default, ini weight-nya 8 juga default, desimalnya 2. Mungkin kalau teman-teman tidak ingin melihat ada koma di sini, kan ini datanya kan data kategorik ya. Mungkin nggak nyaman aja lihat komanya, bisa diatur desimalnya ini 0. Jadi nanti biar tidak ada komanya. Biar seperti data kategori seperti ini. Biar lebih rapi saja. Nah, mungkin kalau ingin membuat label dengan nama yang lain juga bisa. Kalau mau disamakan juga bisa. Kalau tidak diisi, kalau misalkan label ini tidak diisi, maka nanti di output-nya dia bakal otomatis namanya itu bakal mengikuti name ini. Name dari kolomnya. Yang lainnya bisa kita abaikan saja. Oke, seperti itu. Kira-kira cara menginputkan datanya. Jika sudah diinputkan semua, nah ini yang sudah diinputkan tadi ya. Variable view-nya di sini. Nah, di sini dia measure-nya ini ordinal. Kalau misalkan kita tidak isi juga tidak apa-apa karena dia kan sudah ada, oh tadi itu belum ada labelnya ya teman-teman. Sorry. Di sini, karena ini kan tadi datanya kategorik ya, dari 1 sampai 5 kalau nggak salah. Nah, nanti bisa diganti di ini, di values ini. Nanti 1 apa, kemudian 2 apa, 3 apa, sampai dengan 5. Nah, tinggal di add. Nanti kalau sudah tinggal di OK. Seperti ini misal ya, 1A, kemudian 2B. Kita ikuti yang ini saja ya. Jadi 1 sangat tidak percaya, 2 tidak percaya, 3 netral, 4 percaya, 5 sangat percaya. Nah, kita tinggal menggantikan di value ini 1 sangat tidak percaya. Teman-teman mungkin bisa langsung mengikuti ya, karena kalau di Excel itu hanya berupa angkanya saja, kodenya saja, tidak ada keterangannya. 2 tidak percaya. 3 netral. Nanti tinggal menyesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Kalau misal sampai 4 kategori ya sampai 4 saja. Kalau misalkan datanya itu numerik, misal umur gitu, berarti value-nya tidak usah diisi. Ini hanya untuk data kategorik. Oke, kalau sudah langsung di oke. Nah, yang bawahnya kan juga sama nih teman-teman. Kategorinya sama. Kita tidak perlu mengisikan lagi, kita bisa langsung copy dari atasnya saja. Jadi tinggal diklik sini, di copy seperti biasa. Jadi dia bakal ke copy sendiri. Seperti itu. Jadi biar mempersingkat waktu. Oke. Sudah ya teman-teman, bisa mengikuti ya. Mungkin kalau terlalu cepat bisa bilang. Oke, kalau sudah diinputkan, kita akan coba buat analisis validitas dan reliabilitas dulu. Yang pertama, analisis validitas dulu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu tentang validitas reliabilitas itu untuk menguji apakah poin-poin pertanyaan yang kita buat itu sudah benar, sudah tepat, dan sudah bisa untuk mengukur apa yang kita harapkan. Seperti itu. Intinya untuk mengukur kevalitan apa ya, item-item pertanyaan yang kita buat. Caranya, ini tinggal klik analyze, kemudian di sini ada correlate,
kemudian pilih bivariate. Nah, di sini ada kotak variabel. Kotak variabel ini kita bisa masukkan semua variabel yang sudah kita inputkan tadi, mulai dari Q1 sampai dengan Q29. Nah, satu hal yang perlu dipersiapkan lagi ya teman-teman, yaitu total. Total ini itu total dari keseluruhan ini ya, per baris. Jadi Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sampai dengan Q29. Nah, itu di total, dijumlahkan. Nah, ini nanti fungsinya untuk mengetahui apakah ada hubungan di antara total ini dengan masing-masing poin, masing-masing item pertanyaan ini. Dari jawaban masing-masing respondennya, seperti itu. Ini contoh data kuesioner ya yang saya dapat dari skripsi salah satu mahasiswa UPN juga. Nanti bisa langsung di-analyze, correlate, bivariate, kemudian bisa langsung dimasukkan Q1 sampai dengan Q29. Tinggal ditambahkan, dan jangan lupa juga yang terakhir untuk menambahkan totalnya tadi. Totalnya tadi itu bisa, mungkin teman-teman bisa menghitung totalnya dulu di Excel, kemudian di copy ke SPSS juga bisa, atau mungkin langsung diinputkan ke SPSS dengan menghitung manual juga bisa. Terserah sih. Tapi lebih cepat kita menghitung dulu di Excel. Ini kalau ditambahkan, nah di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan ya teman-teman. Ada person, Kendall-Taw, sama Spearman. Biasanya dipakai, yang biasanya dipakai itu ya person atau enggak Spearman. Kali ini kita bakal coba pakai korelasi yang person. Sudah, kemudian tidak ada yang perlu kita biarkan semuanya default, langsung di OK. Nah, ini hasilnya. Nanti setelah di OK bakal keluar window untuk output-nya. Seperti judulnya di atas, hanya output, ini khusus untuk dari analisis kita. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melakukan uji validitas, caranya kita tinggal melihat in value, atau yang lebih kita kenal dengan p-value. Kalau di SPSS itu dia namanya seek to tail. Nah, ini kita tinggal melihat korelasi antara ya, ada pertanyaan? Oke, bisa dilanjutkan ya. Jadi untuk melihat apakah pertanyaan itu valid, kita melihat seek to tail ini untuk masing-masing item pertanyaan dengan korelasi dengan totalnya tadi. Tadi kan seek to tailnya di baris kedua ya. Nah, ini kita tinggal melihat yang di sini saja. Ada dua cara sih teman-teman untuk melihatnya, kan bisa kita bisa menggunakan nilai dari persennya, atau kita bisa menggunakan seek to tail-nya. Kalau dia signifikan berarti item pertanyaannya itu sudah valid. Seperti itu. Ini dilihat satu persatu ya teman-teman. Dari Q1 sampai dengan Q29. Dan yang dilihat itu korelasi masing-masing key-nya tadi dengan total. Makanya tadi kita butuh total. Tinggal melihat sampai item terakhir, kalau misalkan sudah valid semua, berarti item pertanyaannya itu sudah bisa digunakan untuk dianalisis selanjutnya. Seperti itu. Oke, ini untuk validitas ya. Kemudian yang kedua untuk reliabilitas, kita kembali ke window datanya tadi. Caranya kita tinggal klik analyze. Kemudian sebentar.
reliability. Oh, ini di scale. Nah, di scale ini ada reliability analysis. Kita pilih itu, sama di sini juga ada kotak item yang dimasukkan adalah, nah kalau di reliability yang dimasukkan adalah poin pertanyaannya aja ya, tanpa total. Jadi kita tinggal memasukkan semuanya. Oke. Yang lainnya kita biarkan default saja, langsung di OK. Nah, yang dilihat adalah ini, Cronbach alpha-nya. Biasanya kalau di reliability itu ada skala-skalanya ya teman-teman. Jadi misal dia itu ada skalanya untuk 0 sampai, range-nya itu 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Kalau ini kan 0,929 ya, artinya 92,9%. Nah ini bisa dikatakan sangat reliable. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa merujuk ke beberapa buku bacaan atau di jurnal atau di skripsi yang lain itu biasanya ada tabel untuk reliability test. Jadi untuk 0 sampai sekian itu dia tidak reliable, kemudian untuk sekian sampai sekian itu dia reliable. Jadi seperti itu. Nah, bisa dikatakan reliable itu biasanya seingat saya itu kalau berdasarkan tabel itu di atas 50%. Seperti itu. Dan kalau ini sudah sampai 92,9%, jadi dia sangat reliable. Reliable itu item pertanyaan. Ketika kita menanyakan pertanyaan itu ke orang dan ke beda-beda orang, dan kita menanyakannya secara berkali-kali, itu jawabannya dia akan cenderung sama. Itu yang dimaksud dengan reliable ya teman-teman. Jadi tidak ada tafsir ganda gitu dari item pertanyaan kita buat. Jawabannya pasti bakal sama kalau kita tanyakan berulang-ulang. Itu yang dimaksud dengan reliable. Oke, seperti itu untuk tes validitas dan reliabilitas. Nah, untuk selanjutnya tadi kan yang ketiga, linear regression sama asumsi-asumsinya. Untuk data regresi linear sudah ada ya di data regresi, bentuknya seperti ini. Ada X1, X2, X3, dan Y. Jadi Y-nya ini variabel respon dan ada 3 variabel prediktor yaitu X1, X2, dan X3. Di sini kita ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh X1 sampai dengan X3 terhadap variabel responnya atau terhadap Y-nya. Cara memasukkan datanya sama, teman-teman tinggal langsung mengkopikan saja data yang di Excel itu di SPSS. Karena ini datanya numerik ya, bukan kategorik, jadi tinggal langsung dikopikan saja dan tidak perlu ada pengaturan di values-nya tadi. Jadi tinggal mengatur nama kolomnya yang buat di data view sama labelnya yang buat di output nanti. Sama seperti tadi. Jadi tidak terlalu ribet ya kalau misalkan data kita itu data numerik. Oke, langkah-langkahnya sama. Klik analyze, kemudian di sini sudah ada regression. Karena kita jenis regresinya itu regresi linear, kita pilih linear. Nah, selain linear, di sini juga ada beberapa jenis regresi ya, teman-teman, yang bisa dilakukan SPSS. Ini untuk regresi logistik, mungkin kalau teman-teman pernah mendengar regresi logistik yang dia itu variabel responnya berupa kategori non-numerik. Y-nya berupa non-numerik. Ini di sini juga ada beberapa binary, ada multinomial, ordinal, ada probit. Kemudian ada juga pengembangan regresi lainnya seperti weight estimation, two-stage least square. Ya, karena kita menggunakan regresi linear, kita klik yang linear. Nah, di sini ada beberapa kotak ya. Nah, sebelumnya seperti ini ya nanti. Di sini ada dependent. Dependent ini variabel respon.
yaitu Y-nya. Kita bisa masukkan Y-nya di sini. Kemudian untuk yang bawah, ini untuk variabel prediktornya. Di sini kita punya 3 variabel prediktor ya teman-teman. X1 sampai dengan X3, ini bisa dimasukkan saja. Nah, kalau di regresi sendiri kan kita tadi harus melakukan beberapa uji ya. Kayak uji asumsinya, kemudian nanti untuk interpretasinya, maka kita butuh beberapa output. Kita harus mengatur sendiri output apa yang kita inginkan. Nah, itu bisa diatur di sini, di beberapa apa ini namanya? Beberapa tombol ini. Yang pertama ada statistik, isinya seperti ini. Kalau default-nya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang tercentang hanya estimate sama model fit. Misal kita ingin menampilkan deskriptif dari datanya, dari masing-masing variabelnya, bisa klik yang deskriptif. Kemudian di uji asumsi kan ada namanya multikolinearitas. Oh, ada uji asumsi autokorelasi, maaf. Autokorelasi. Nah, itu biasanya kan menggunakan Durbin-Watson ya, nilai Durbin-Watson. Kita bisa pakai kita bisa klik Durbin-Watsonnya di sini untuk memunculkan nilai Durbin-Watsonnya nanti untuk uji autokorelasi. Kemudian tinggal diklik continue. Kemudian di sini ada plot. Nah, plot ini nanti default-nya bakal seperti ini. Nah, untuk plotnya ini biasanya dipakai buat uji normalitas. Uji normalitas yang dia itu secara visual. Kan ada uji normalitas yang dia itu pakai statistik method yang pakai p-value atau mungkin nilai z-tabel kayak gitu. Nah, ada juga yang bisa juga kita lakukan secara visual pakai histogram atau mungkin pakai plot dari residualnya. Jadi di sini kalau di regresi itu yang diuji normalitas itu residualnya, bukan masing-masing variabelnya. Nah, caranya ini kita tinggal memasukkan S-resid di kotak Y dan Z-pred di kotak X. Nah, di sini ada 2 jenis plot, ada 2 jenis grafik untuk menguji normalitas. Ada histogram, ada normal probability plot. Kita coba centang dua-duanya ya, nanti kita bisa lihat atau kita bisa bandingkan kedua grafiknya. Tinggal di continue. Kemudian yang ketiga ada save. Save ini isinya output dari itunya, residualnya atau error dari model kita. Default-nya bakal seperti ini, tidak ada yang dicentang. Nah, untuk melakukan uji normalitas yang menggunakan uji statistik, menggunakan hipotesis, itu kita bisa pakai residualnya dan kita bisa munculkan residualnya di sini. Jadi kalau ingin memunculkan residual, kita tinggal klik yang unstandardized. Ini untuk menguji normalitas. Ada juga yang standardized, ini saat nilai errornya itu sudah distandarisasi. Jadi nilainya sudah berubah dan pasti kalau kita pakai standardized itu pasti dia hasilnya bakal normal karena itu kan sudah distandarisasi. Gitu. Jadi kita pakai nilai aslinya dari errornya itu kita centang yang unstandardized. Tinggal diklik continue. Selanjutnya ada option. Option ini mungkin kita biarkan default seperti ini. Style dan bootstrap-nya juga kita biarkan default saja. Nah, jadi yang perlu diubah tadi ya beberapa, karena kita kan butuhnya uji asumsi ya, jadi bisa di statistik, plot, sama save. Ya, kalau sudah diatur, kita langsung tinggal klik OK aja. Jadi bakal muncul di output, di Windows output. SPSS memang seperti ini ya teman-teman, jadi untuk Windows data dengan outputnya itu dia berbeda, di Windows yang berbeda. Oke, ini outputnya. Yang pertama tadi kita kan tadi sempat mencentang deskriptif statistiknya ya. Nah, ini deskriptif dari data kita. Di sini ada mean atau rata-ratanya, kemudian ada standar deviasinya, dan ada jumlah datanya untuk masing-masing variabel ya, mulai dari Y, X1 sampai dengan X3. Kemudian yang kedua ini correlation. Kalau ini memang sudah default-nya ya teman-teman, maksudnya pasti bakal muncul. Ini adalah korelasi antara masing-masing variabelnya. Jadi Y dengan Y, kemudian Y dengan X1, nah bisa dilihat korelasinya di sini.
Ini nilai person correlation-nya. Kemudian ini sig one tail-nya ini bisa dibilang nilai p-value-nya. N-nya jumlah datanya. Kemudian buat yang ketiga, ini variable enter bisa diabaikan saja karena ini metode enter. Ini tidak perlu kita interpretasi. Kemudian ada model summary. Di model summary ada dua hal yang bisa kita interpretasi, yaitu R-square. R-square mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar R-square ya, atau mungkin sudah pernah menggunakan, sudah familiar lagi. Jadi R-square ini untuk kebaikan model. Di sini R-square-nya cukup bagus ya, 0,784 atau 78,4%. Interpretasinya mungkin variabel X1, X2, dan X3 bisa menjelaskan variabel Y sebesar 78,4%. Itu interpretasi dari R-square-nya. Kemudian selanjutnya ada Durbin-Watson. Durbin-Watson ini untuk pengujian autokorelasinya. Nah, biasanya kalau pakai nilai Durbin-Watson, maka dia bakal dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel. Jadi di tabel nanti, bentuk tabelnya Durbin-Watson ya, dia bakal ada nilai DU, DL, ada nilai DU dan nilai DL. Nah, caranya melihat apakah ada autokorelasi atau tidak, itu bisa dilihat nilai DU-nya. Jadi apabila nilai Durbin-Watson ini berada di antara nilai DU sampai dengan 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Seperti itu. Nanti di tabel, nanti untuk mengetahui nilai DU dan DL-nya juga tergantung sama banyaknya parameter, banyaknya variabel, sama banyaknya data. Kalau di sini kan kita punya banyaknya variabel prediktor ya maksudnya. Di sini kita punya 3 variabel prediktor dan datanya ada 100. Maka nanti bisa dilihat di tabel Durbin-Watson-nya, tinggal dicocokkan variabel prediktornya ada 3, kemudian jumlah datanya ada 100, tinggal dilihat nilai DU-nya. Nanti tinggal dilihat apakah nilai Durbin-Watson yang ini, yang output-nya di SPSS, ini apakah berada di antara apakah ada di antara DU sampai 4 min DU. Kalau misal ada di antara itu, maka tidak ada autokorelasi. Itu model summary. Kemudian output selanjutnya ANOVA, Analysis of Variance. Ini untuk melihat pengaruh secara bersama ya. Pengaruh variabel prediktor secara bersama terhadap variabel responnya. Yang dilihat ini bisa pakai 2 cara. Ini ada F, ada sig. Sig ini maksudnya p-value ya. Mungkin yang lebih kita kenal dengan p-value. Kalau F-nya kita bisa bandingkan dengan F-tabel. Agak ribet juga. Jadi kita bisa langsung pakai p-value-nya saja. Ini kan p-value-nya 0,000. Kalau p-value-nya itu kurang dari alfa yang kita pilih, misal alfanya 5%, maka secara bersama variabel X1, X2, dan X3 itu berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Nah, setelah kita melihat pengaruh secara bersamanya, oh ternyata secara bersama ada pengaruh nih terhadap Y. Nah, kita tinggal lihat apakah variabel mana sih yang dia itu pengaruhnya paling besar, atau mungkin seberapa besar pengaruhnya masing-masing X itu terhadap Y. Nah, kita bisa lihat di sini, di koefisien di bawahnya. Konstan ini untuk beta 0. Biasanya untuk konstanta yang, biasanya kalau model regresi kan ada tuh yang paling depan itu nilai konstannya. Nah itu, ya kalau di sini namanya konstan. Di sini ada X1, X2, dan X3, kita tinggal sama seperti yang uji F tadi. Di sini juga ada 2 cara, kita bisa pakai nilai T
yang kita bandingkan dengan nilai T-tabel. Tapi karena mungkin agak ribet ya, kita harus melihat tabel dulu, kita bisa langsung pakai ini, sig-nya atau p-value-nya. Nah, di sini sama seperti yang di ANOVA tadi, kalau misalkan p-value-nya itu kurang dari alfa, maka variabel X tersebut ada pengaruh terhadap atau berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Nah, kalau dilihat di sini, ini kan semuanya kurang dari 5% ya, berarti X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, X3 juga berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih caranya untuk membentuk model dari regresinya itu? Nah, itu bisa pakai ininya, B-nya. B-nya ini itu koefisiennya ya teman-teman. Jadi mungkin nanti bentuknya bisa seperti ini. Y sama dengan ini nilai konstantannya paling depan. Kemudian karena ini tandanya positif, maka ini ditambah 0,153 X1. Kemudian ditambah 0,142 X2. Ditambah 0,196 X3. Seperti itu. Jadi ini tuh konstanta dari ini masing-masing X-nya. Itu cara untuk menulis model regresinya. Oke, kemudian, nah ini yang tadi, yang untuk uji normalitas, kita bisa lihat di chart-nya. Ini cara uji normalitas secara visual ya, mungkin agak apa ya, mungkin agak berbeda gitu dengan satu orang dengan orang yang lain. Nanti kita bakal coba untuk uji normalitasnya itu pakai uji hipotesis. Kita lihat secara diagram dulu, ini histogramnya, histogram dari nilai errornya. Nah ini kan dia berdistribusi normal ya. Dari mana tahu berdistribusi normal? Karena bentuk kurva normal. Bentuk kurva normal kan dia seperti ini ya, apa ya, simetris. Jadi bentuknya seperti gunung seperti ini dan kiri kanannya itu simetris. Nah ini bisa dikatakan dia berdistribusi normal. Selain itu kita juga bisa lihat dari ini. Normal PP plot of regression-nya. Nah, ini kan ada garis, ini namanya garis regresi. Kalau misalkan titik-titiknya, titik-titik ini tuh nilai residualnya ya. Jadi kalau titik-titiknya ini tuh mengikuti garis, maka dia dapat dikatakan normal. Seperti itu. Biasanya kan ada tuh yang titiknya di sini, terus ada di sini, ada di sini. Nah, itu kan karena ini secara visual, maka bisa saja pendapat satu orang dengan orang itu berbeda. Makanya perlu dilakukan uji hipotesis untuk meyakinkan apakah benar asumsi normalitas ini terpenuhi. Seperti itu. Ini scatter plot-nya. Nah, scatter plot ini biasanya dipakai buat uji heterogenitas. Jadi sama dengan normalitas, heterogenitas juga bisa secara visual, bisa juga secara hipotesis. Kalau secara visualnya bisa dilihat dari ini, dari plot ini. Kalau titik-titiknya menyebar atau tidak membentuk pola, bisa dikatakan tidak terjadi kasus heterogenitas. Oh maaf, heteroskedastisitas. Nah nanti kita juga bakal coba yang untuk uji hipotesisnya juga. Oke, kita kembali ke data yang tadi, kita coba uji normalitas kalau misalkan kita menggunakan hipotesis. Nah, ini. Nah, di sini kan ini karena kita tadi mencentang di residual kita mencentang unstandarized, di sini juga output residualnya bakal keluar di sini. Di kolom res 1 ini. Nah, untuk uji normalitasnya kita pakai ini, kita pakai data residualnya ini. Caranya tinggal klik analyze. Nah, salah satu cara untuk menguji normalitas itu pakai yang namanya Kolmogorov-Smirnov test. Kolmogorov-Smirnov itu ada di sini, non-parametric test. Kemudian di legasi dialog. Nah, ini kan ada banyak tuh teman-teman macam-macam. Biasanya kalau teman-teman pengen non-parametric test, itu biasanya buat menguji apakah ada perbedaan antara dua data. Nah, itu bisa pakai, nah ini bisa pakai macam-macam nih non-parametric testnya. Ada chi-square, binomial, ada uji Rans, kemudian two independent sample. Nah, di sini sudah cukup lengkap sih kalau menurut saya di SPSS. Nah, kembali lagi ke yang tadi, ke uji normalitas, kita pakai ini,
one sample KS atau one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini yang kita uji, ingat kalau di regresi, yang kita uji normalitasnya adalah residualnya. Tinggal dimasukkan saja seperti yang tadi. Kemudian di sini ada test distribution-nya. Ini sebenarnya juga bisa dipakai untuk menguji suatu data apakah dia itu berdistribusi tertentu. Di sini ada pilihannya, ada normal, ada Poisson, ada uniform, ada eksponensial. Karena kita ingin menguji apakah residualnya itu normal, kita centang yang normal. Yang lainnya kita abaikan saja, kita biarkan default. Oke, tinggal di OK. Nah, ini keluar one sample Kolmogorov-Smirnov test yang dilihat seperti biasa asimsiknya. Sama seperti yang sebelumnya sih, bisa pakai dua cara, bisa pakai ini nilai tes statistiknya nanti dibandingkan sama Kolmogorov-Smirnovnya, bisa dibandingkan sama tabelnya, tapi karena mungkin lebih mudahnya kita pakai p-value, ini asimsiknya sebesar 0,2. Ini juga dibandingkan dengan alfa. Kalau p-value-nya ini dia lebih besar dari alfa, maka residual sudah berdistribusi normal. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah ya, berarti normality tadi sudah, kemudian multicolinearity tadi kan dilihat dari, oh ya, multico tadi belum ya. Multicolinearitas itu bisa dilihat dari nilai fifth. Oh ya, maaf teman-teman, tadi kayaknya nilai fifth-nya belum dicentang. Kita coba regresikan ulang. Nilai fifth. Nilai fifth-nya itu di mana? Sebentar, saya lupa nilai fifth-nya di mana ya. Sebentar, saya coba dulu. Ah, ini dia. Di collinearity statistik. Jadi nilai fifth-nya itu ada di sini. Yang ini, collinearity diagnostic. Ini untuk menampilkan nilai fifth-nya. Kalau yang part and partial correlation kayaknya untuk menampilkan nilai tolerance-nya. Jadi kita bisa pakai salah satu, mungkin untuk lebih mudahnya atau lebih biasanya kita pakai yang fifth, collinearity diagnostic. Nah, nanti akan muncul ini nilai fifth untuk menguji apakah ada kasus heteros, apakah ada kasus multicolinearitas atau tidak. Nah, biasanya untuk pembandingnya itu nilai 10. Jadi kalau nilai fifth-nya ini di bawah nilai 10, maka tidak ada kasus multicolinearitas. Seperti itu. Oke. Untuk multico udah. Nah, ini asumsinya no or little multicolinearity, artinya tidak ada atau multiconya itu kecil. Multico itu maksudnya tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antara variabel prediktornya atau variabel X-nya. Jadi antara X1 dengan X2 itu tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi. Kemudian X1 dengan X3 tidak ada, X2 dengan X3 juga tidak ada. Seperti itu.
Kemudian homoscedasticity ini tadi ada hubungannya sama residual. Jadi kalau misal residualnya itu dia terlalu heterogen, maka dia bakal pengaruhnya ke nilai prediksinya itu tidak tepat. Atau mungkin teman-teman biasa mengenalnya dengan heteroskedastisitas. Kemudian yang autocorrelation tadi juga sudah dilihat dari nilai VIF-nya, tidak ada autokorelasi. Kemudian yang belum ada yang ini, linear relationship. Ini sebenarnya di beberapa buku ada yang menyebutkan ini tuh masuk asumsi, ada juga ini tuh sebagai diagnosis awal kalau kita itu bisa pakai regresi. Jadi kalau linear relationship itu untuk mencari tahu ya hubungan antara Y dengan masing-masing X-nya. Caranya kita bisa pakai yang namanya scatter plot. Di grep, nah di sini kan ada legasi dialog. Nah di sini ada namanya scatter dot. Nah kita bisa pakai ini. Ini ada yang simple, ada yang matrik. Matrik ini mungkin untuk yang banyak variabel X. Kita coba pakai yang sampel scatter dulu, dan kita define. Nah ini ada Y, ada X. Kita tinggal membuat plot antara Y dengan masing-masing ini. Jadi nanti ada 3 plot yang harus dilihat. Misal kita pakai X1 dulu. Langsung oke. Nah ini tuh untuk, bukan, yang bawahnya. Nah ini tuh untuk diagnosis awal, apakah Y dengan X itu punya hubungan linear atau tidak sih? Karena kan namanya aja regresi linear, maka variabel Y dengan X-nya harus ada hubungan linear, entah itu harus ada hubungan atau harus plotnya itu harus membentuk suatu pola. Bisa pola linear seperti ini, bisa mungkin pola kuadratik. Kalau kuadratik itu bentuknya melengkung seperti ini, seperti distribusi normal tadi, atau mungkin bisa kubik. Kalau kubik itu dia kayak grafik sin cos gitu, jadi dia bergelombang. Nah itu. Kalau misalkan grafiknya dia itu punya plot atau punya pola, maka kita bisa pakai yang namanya regresi linear. Nah, ini tuh di beberapa buku ada yang mengatakan ini asumsi, tapi ada juga yang mengatakan itu hanya sebagai diagnosis awal aja. Jadi sebelum kita masuk ke regresi, kita bisa pakai ini scatter plot ini untuk meyakinkan pembaca kalau misal regresi itu cocok untuk data kita. Seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin beberapa contoh kasus ya yang bisa kita analisis menggunakan SPSS. Nanti mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan datanya teman-teman, kemudian tujuan penelitiannya teman-teman, bentuk datanya seperti apa, variabelnya apa saja, kemudian tujuannya itu apa. Nanti bisa disesuaikan metode apa yang bisa digunakan dan bisa diterapkan di SPSS. Atau mungkin bisa diterapkan juga di tools-tools analisis statistik yang lain. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin itu sharing-sharing tentang beberapa metode yang bisa diterapkan di SPSS. Mungkin kalau teman-teman mau diskusi lebih lanjut tentang SPSS atau tentang metode-metode statistik, bisa personal chat dengan saya, atau mungkin bisa DM Instagram, atau mungkin kita bisa berhubungan lewat yang lain. Seperti itu. Bisa kok, saya terbuka kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya tentang statistik dan tools-toolsnya. Oke, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada teman-teman, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas pelatihan yang telah disampaikan oleh Kak Novia. Materinya menarik banget, informatif dan bermanfaat buat kita mahasiswa yang bakal melakukan penelitian. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya dapat melakukan raise hand dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun melalui kolom chat. Saya persilahkan. Kak, mungkin bisa dilihat di kolom chat sudah ada masuk satu pertanyaan dari Kak Rafia. Kalau mau uji komparatif pada suatu penelitian bisa pakai SPSS juga atau enggak ya, Kak? Mungkin bisa dijawab. Oke. Ini dari Kak Rofiah Inggil ya.
Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Jadi kalau mau uji komparatif pada suatu penelitian, bisa pakai SPSS juga atau tidak ya? Oke. Jadi uji komparatif tadi kan, ini sama dengan uji beda ya mungkin ya maksudnya, uji komparatif itu. Jadi kalau di statistik, uji komparatif itu masuknya non-parametric test. Tadi di SPSS, sebentar saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Nah, di sini di menu analisis, nah ini kan ada non-parametric test, kemudian di legasi dialog. Nah, ini macam-macam uji komparatif. Bisa tergantung tergantung variabel dan jenis data dan juga hipotesis yang digunakan oleh Kak Rofiah tadi. Hipotesisnya seperti apa, kemudian tujuannya seperti apa, bentuk datanya itu juga seperti apa, apakah itu uji untuk biasanya uji untuk dua variabel ya, uji komparatif. Kebanyakan kalau di non parametric test. Nah, itu bisa pakai ini beberapa uji ini. Nah, mungkin yang tidak tercantum di sini bisa pakai tools lain, bisa pakai Minitab atau mungkin yang lebih expert lagi bisa pakai coding sendiri lewat R seperti itu. Ya. Seperti itu Kak Rofiah, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Gimana Kak Rofiah, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Assalamualaikum Mbak Novia. Iya, waalaikumsalam. Mbak, mohon izin bertanya. Sebelumnya saya Ria dari Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Saya mau tanya terkait ini Mbak, yang skala Likert tadi ketika memasukkan yang ada kolomnya tadi ya Mbak ya, apa masukkan skala Likertnya setuju, tidak setuju dan seterusnya, itu berarti per responden gitu ya Mbak ya? Per responden itu diatur lagi terus di copy paste sampai berapa respondennya kita. Seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Ria. Ini ada hubungannya sama input data tadi ya. Sebentar saya share screen lagi. Nah, yang ini ya tadi maksudnya yang value. Jadi kalau kita punya, jadi di sini kan kita punya beberapa kolom nih, kolom dan baris. Nah, kolom di sini kalau misalkan datanya itu data kuesioner, kolom di sini tuh menunjukkan item pertanyaannya. Jadi kita misal di sini kita punya 29 pertanyaan, maka per kolom ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, ketiga, seperti itu. Nah, sedangkan barisnya ini tuh menunjukkan respondennya. Ini responden 1, responden 2, 3, sampai dengan responden yang paling terakhir, responden 400. Seperti itu. Nah, untuk variable view itu untuk mengatur kolomnya. Jadi per kolom ini, per Q1, Q2, Q3, per pertanyaan kalau di kuesioner. Kita balik ke variable view ya. Nah, contohnya Q1. Misal ini pertanyaan 1. Pertanyaan 1 kita skala ujinya tuh apa? Kalau di sini kan kuesionernya ini skala ujinya tadi kan, nah ini ada sangat tidak percaya sampai dengan sangat percaya. Jadi untuk inputnya ini, input value labelnya ini bukan per responden atau per individu, tapi per kolom atau per item pertanyaan atau per variabel. Seperti itu. Oke, seperti itu Kak Ria, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Iya Mbak,
Jadi per pertanyaan ya, Mbak ya? Benar, kalau misalkan datanya data kuesioner, berarti itu values-nya ini per pertanyaan. Tergantung pertanyaannya itu responnya apa. Kalau misalkan responnya pria dan wanita, bisa kita atur di sini 1 pria, 2 wanita, seperti itu. Karena ini Likert, kita juga bisa atur Likert seperti ini. Seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kak, mungkin bisa dilihat di kolom chat ada pertanyaan dari Putri Ambar. Mungkin bisa saya bacakan. Sebelumnya, saya tidak pernah pakai SPSS. Jadi tadi waktu kakak bilang untuk lihat output di window itu kan harus dicek dulu datanya itu valid atau enggak. Jadi Ambar bertanya apakah ada cara tersendiri di SPSS untuk melihat data tersebut valid atau enggak. Terima kasih. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Putri Ambar atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini ada mispersepsi ya mungkin ya dari Kak Ambar. Jadi untuk untuk window output dengan valid itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi di SPSS itu ada 3 window. Sebenarnya 2 window, tapi 1 window itu kan tadi ada untuk kita masukkan data dan ada yang untuk kita mengatur per variabelnya itu. Nah, itu window pertama. Nah, untuk yang kedua itu untuk output. Seperti itu. Jadi SPSS itu antara antara input datanya dengan output atau hasil analisisnya itu berada di window yang berbeda, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang valid tadi itu untuk pengujian validitas ya. Mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan data primer berupa kuesioner, survei-survei seperti itu kan biasanya kita perlu menguji validitas. Nah, salah satu cara uji validitasnya bisa melalui SPSS yang sudah dipraktekkan tadi. Seperti itu. Seperti itu Kak Putri Ambar, semoga bisa menjawab. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Dan mungkin teman-teman yang ada pertanyaan bisa disampaikan karena waktu masih banyak untuk sesi tanya jawab ini. Oh, Kak, saya mau tanya juga. Saya sendiri kan belum pernah menggunakan SPSS dan kayak istilahnya itu terbilang baru semua gitu loh, Kak. Kira-kira ada nggak cara kayak mempelajarinya, kayak bisa melalui YouTube atau mungkin buku. Mungkin Kakak bisa merekomendasikan gitu cara belajar cepat SPSS ini melalui apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Aku manggilnya gimana nih Kak? Edza, Niki. Ya, jadi untuk belajar SPSS ini dari pengalaman aku sendiri ya. Jadi aku pertama kali belajar SPSS itu waktu SMA. Jadi di SMA itu ada pelajaran tambahan tentang komputer. Nah, itu salah satunya aku diajarkan tentang SPSS. Melalui apa? Melalui buku. Nah, karena melalui buku itu tidak cukup, aku biasanya nyari-nyari di YouTube, tutorial YouTube. Sebenarnya kan sekarang udah banyak tuh yang sharing-sharing tutorial tools-tools statistik termasuk SPSS juga. Nah, itu bisa dipakai teman-teman. Nah, mungkin karena SPSS ini banyak sekali kegunaannya, mungkin nggak mungkin ya kita mempelajarinya satu-satu, mungkin bisa melalui study case. Jadi, misal teman-teman di perkuliahan ada ada suatu kasus gitu, atau punya studi case apa, atau punya data apa, nah itu bisa coba diotak-atik, dianalisis pakai SPSS. Misal, tadi ya punya data kuesioner tadi, nah bisa tuh kira-kira kalau validitas reliabilitas gimana ya kalau pakai SPSS? Nah, itu bisa dipakai. Nanti bisa cari-cari tutorial di Google atau di YouTube. Nah, itu bisa istilahnya itu akan lebih cepat gitu kalau kita misalkan pakai study case seperti itu. Jadi data apapun itu bisa dicoba mungkin pakai membuat plot di SPSS atau mungkin pakai metode-metode apa yang sudah dipelajari gitu. Atau mungkin tadi kayak tadi uji komparatif. Nah, itu bisa dicoba juga. Misalnya bikin data sendiri ya. Kita bikin data sendiri terus kita coba untuk menganalisis di SPSS itu juga bisa. Jadi mungkin teman-teman saran saya kalau yang belum familiar atau belum pernah belajar SPSS bisa pakai
jalan ini. Jadi bisa pakai studi case itu tadi. Itu bakal lebih cepat nyantolnya gitu. Ya, seperti itu Kak Edzaniki, semoga menjawab. Baik, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sangat membantu sekali. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dapat kita ambil dari pelatihan pada pagi hari ini. Dalam mempelajari statistik ini ada banyak tools untuk melakukan pengolahan data, misalnya SPSS, kemudian AMOS, lalu Minitab, terus ada Stata, MATLAB, dan masih banyak lagi. Kemudian di SPSS ini sendiri juga bisa melakukan validity dan reliability test, kemudian data regresi. Dan bagi kaum-kaum yang awam, mungkin bisa melalui buku dan melihat tutorial YouTube. Baik, jadi terima kasih pada hadirin yang kami hormati. Demikianlah acara pelatihan SPSS kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pembicara, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Semoga kegiatan pelatihan SPSS pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Teman-teman bisa melihat di kolom chat sudah ada link absensi untuk hari ini. Saya Zani Gitalita selaku moderator pada acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Novia. Terima kasih Mbak Novia. Terima kasih Mbak Novia. Bisa bertemu secara langsung. Terima kasih juga teman-teman ya sama panitia. Mungkin kalau mau sharing lebih lanjut, nggak apa-apa kok sharing-sharing. Aku senang kalau diajak sharing statistik. Iya Mbak, siap. Nanti mungkin teman-teman bisa dikasih nomornya Mbak Novia gitu ya Mbak. Oh gitu, oke. Nanti aku kasih lewat itu ya, siapa yang ngechat tadi, Selfie ya. Iya, terima kasih Mbak Novia. Ya, terima kasih juga ya, aku izin live. Iya, Mbak.